Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dalam program ini, kembali di pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami. Dan pagi hari ini kami menikmati udara yang segar, kami menikmati kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan bersabda bagi kami, biar Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami, ada dalam kehidupan umat-umat-Mu yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami semakin mengerti, memahami, dan semakin mengenal dan mengasihi akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Kitab Nahum 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memberi pertolongan kepada segenap manusia, khususnya kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan, kepada mereka yang mau mencari Tuhan. Saudara sekalian, ayat ini adalah ungkapan Allah melalui Nabi Nahum. Nabi Nahum adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan isi hati Tuhan agar Asyur atau kota Niniwe atau orang-orang yang ada di kota Niniwe, mereka bertobat dari jalan hidup mereka. Mereka bertobat dari kejahatan mereka. Mereka kembali kepada pengenalan tentang Allah. Mereka kembali takut kepada Allah. Mereka kembali dan mengasihi Allah. Saudara sekalian, mengapa Allah berkata demikian? Mengapa Allah berfirman demikian kepada umat-umat Tuhan di kota Niniwe? Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan berbicara kepada mereka. Kalau tidak, saudara sekalian, maka kota Niniwe akan menerima hukuman daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini merupakan suatu kebaikan, ungkapan kebaikan Tuhan atas kota Niniwe, atas segenap umat Tuhan yang ada di kota Niniwe, agar mereka datang kepada Tuhan, bertobat, mengenal dan mengasihi Tuhan. Merupakan satu kesempatan Allah berikan kepada mereka. Kesempatan yang luar biasa. Allah datang kepada mereka, berbicara kepada mereka, agar mereka kembali kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan adalah sumber pertolongan mereka. Menjadikan Tuhan adalah sumber kekuatan mereka. Menjadikan Tuhan adalah sumber tempat pengungsian, tempat mereka mengadu, tempat mereka berharap, dan semakin mereka percaya kepada Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umat-umat Tuhan, kepada mereka, kepada kota Niniwe. Tuhan itu baik. Perhatikan di sini sekalian, Tuhan itu baik. Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.
Jadi sekalian, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha melihat. Dimanapun keberadaan manusia itu, dia bersembunyi dimanapun, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu melihat. Dia bersembunyi kepada tembok-tembok yang berlapis, yang sangat tebal mungkin. Tuhan tidak terbatas atas tembok-tembok buatan manusia. Tuhan tidak pernah terbatas penglihatnya atas tembok-tembok kekuatan manusia. Tuhan maha tahu, Tuhan maha melihat, saudara sekalian. Manusia tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Perbuatan manusia semua terbuka di hadapan Tuhan. Apakah itu perbuatan baik, apakah itu perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, Tuhan tahu. Nah, saudara sekalian, dalam kesempatan itu Tuhan berbicara atas kota Niniwe. Karena Tuhan melihat setiap perbuatan umat-umatnya. Tuhan melihat, saudara sekalian, kehidupan orang-orang yang ada di kota Niniwe. Dan ini merupakan suatu penghiburan kepada mereka agar umat-umat Tuhan, agar segenap manusia yang ada di kota Niniwe, mereka bertobat. Dari rajanya sampai kepada rakyatnya, mereka harus bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, maka penghukuman akan datang atas kota Niniwe. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan punya cara yang sangat luar biasa di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, di dalam kehidupan manusia yang ada di kota Niniwe. Ini merupakan suatu sejarah, saudara sekalian. Sejarah umat-umat Tuhan pada waktu itu. Dan ini merupakan suatu pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan sampai pada hari ini, saudara sekalian, waktu berjalan terus. Dan Tuhan menginginkan agar generasi-generasi sekarang, umat-umat Tuhan di akhir-akhir zaman ini, generasi yang ada di akhir zaman ini, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Justru mereka harus mencari Tuhan, mengenal kepada Tuhan, mengenal kepada Pencipta, mengenal Allah yang sudah membesarkan, mengenal Allah yang selalu menyatakan kebaikan, mengenal Allah yang selalu memberikan kesempatan dalam kehidupan manusia. Dalam kondisi apapun, saudara sekalian, kita harus mengenal Tuhan itu baik. Bahkan Tuhan berkata di masalah-masalah yang Anda sedang hadapi, Tuhan berkata, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi di saat saudara susah, di saat saudara menghadapi banyak hal, di saat saudara menghadapi kehidupan yang sangat sulit, Tuhan memperkenalkan diri. Tuhan itu baik, Dia sangat baik, dan Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saudara sekalian, ketika saudara susah, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika saudara susah, sangat sulit, jangan jauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, cara Tuhan berkata di pagi hari ini, Tuhan adalah tempat pengungsian. Dan Tuhan melihat orang-orang yang berlindung padanya, yang datang kepadanya. Tuhan melihat, memperhatikan orang yang mencari Tuhan. Jadi saudara sekalian, apabila saudara dalam kesusahan, saudara dalam kesulitan, jangan jauh dari Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, tidak mencari Tuhan, maka akan semakin parah kehidupan saudara, akan semakin sulit kehidupan saudara. Tapi apabila saudara datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, datang dengan penuh penyesalan, penuh pertobatan, kita sadar, kita berkata, ini saya Tuhan, ini kehidupan saya datang kepada Tuhan, saya mencari Engkau, saya respon akan firman Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau ya Tuhan adalah tempat pengungsian kami di waktu kesusahan kami, dan kami datang kepadamu ya Tuhan, saya datang kepadamu ya Tuhan, ini saya ya Tuhan.
Saudara sekali, ini cara yang terbaik. Tidak ada langkah yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan kita dalam menghadapi banyak hal. Selain langkah yang indah yang harus kita ambil, kita datang kepada Tuhan, kita berlutut kepada Tuhan, kita merendahkan hati kepada Tuhan, dan kita berkata, ini saya Tuhan, ini masalah saya, ini pergumulan saya. Saya datang kepada Tuhan dan saya menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab itu adalah kehendak Tuhan terus sekalian. Sebab Tuhan berkata Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi saudara datang kepada Tuhan ketika saudara susah, ketika saudara disakiti hatinya, ketika saudara diremehkan, saudara tidak dibuat adil mungkin, saudara sekalian, atau saudara sedang menghadapi banyak hal dan sudah sedang menderita batin hari-hari ini. Datang kepada Tuhan, curahkan isi hati kita kepada Tuhan, sebab Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan itu adalah baik, dia adalah tempat pengungsian, dan Tuhan melihat, Tuhan mengenal bagi orang yang berlindung kepadanya, bagi mereka yang datang kepada Tuhan. Jangan cari yang lain, saudara sekalian. Alamatkan kehidupan saudara kepada Tuhan. Alamatkan kesusahan saudara kepada Tuhan. Alamatkan penderitaan saudara kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, dan itu alamat yang tepat apabila saudara datang kepada Tuhan. Kalau saudara menceritakan banyak hal kepada orang tidak tepat, saudara bukan semakin baik, tapi saudara semakin sulit. Tapi kalau saudara alamatkan persoalan saudara kepada Tuhan, Tuhan tahu. Kenapa demikian? Tuhan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Jadi saudara, ketika saudara datang berlindung kepadanya, membawa persoalan saudara kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan penuh pertobatan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan, Tuhan memberikan jawaban. Tuhan itu baik. Kebaikan bisa dinyatakan kepada semua orang. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Asal saudara datang kepada dengan sungguh-sungguh, datang dengan penuh pertobatan, datang dengan penuh penyesalan, tinggalkan jalan-jalan hidup yang tidak baik, seperti Tuhan inginkan kepada segenap umat yang ada di kota Niniwe. Dari rajanya sampai kepada rakyatnya, mereka harus bertobat, mereka harus datang kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, agar kebaikan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Mereka menikmati kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah berkata Tuhan itu baik, maka dia akan nyatakan kebaikannya atas kehidupan saudara, atas kehidupan kita semua. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun kondisinya, kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita rendahkan hati kepada Tuhan. Memang Tuhan itu baik bagi mereka yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik bagi mereka yang mencari Tuhan. Itu adalah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kita datang kepada Tuhan, rendahkan hati saudara kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita berkata, ini saya Tuhan. Saya mau datang kepada Tuhan, biar kebaikan-Mu terus ada dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya. Sebab Engkau adalah tujuan kami ya Tuhan. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah tempat pengungsian kami. Kami datang kepada Tuhan, kami mencari Tuhan dengan segenap hati kami di pagi hari ini. Saudara mungkin ada yang sakit. Saudara mungkin ada yang sangat susah hati. Ya kan? Saudara menghadapi kekecewaan yang begitu berat. Saudara datang kepada Tuhan pagi hari ini, sebab Dia adalah tempat pengungsian. Tuhan memperkenalkan dirinya di pagi hari ini. Tuhan itu baik bagi saudara. Dia adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, bagi orang-orang yang mengalami penderitaan. Mari ketika saudara datang kepada Tuhan, Dia mengenal saudara. Tetap percaya kepada Tuhan, Dia mengasihi saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur. Kami sudah dengar firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.